It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya. Di Manggala Saputro. Sedang di mana ini, Mas? Ngajar ya? Ini ada di studio baru, Mas. Oke, Mas. Nah, football time kali ini memang spesial, Mas. Karena kita akan membahas tentang final Euro atau Piala Eropa 2020 yang mempertemukan antara timnas Inggris versus timnas Italia, Mas. Yaitu akan digelar di Stadion Wembley London pada Senin 12 Juli 2021, tepatnya pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Mas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti, Mas, ke prediksi dan juga siapa yang nanti akan bisa menjadi juara di Euro 2020, kita sedikit singgung soal kilas balik, Mas, dari perjalanan dari kedua tim ini dari babak penyisihan grup hingga sampai ke final, Mas. Nah, ini ngomong-ngomong kilas balik ataupun rekam jejak dari kedua tim, Inggris sendiri itu berhasil lolos ke babak final ini mungkin karena ada faktor keberuntungan juga, Mas. Karena kan dalam beberapa laga awalnya itu selalu kesulitan dalam mencatatkan gol. Hingga terbukti dari 3 laganya hanya mencatatkan 3 gol. Itu padahal bermain di kandang sendiri kan, dalam tanda kutip, bermain di Stadion Wembley. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi Gareth Southgate dan anak buahnya. Namun, setelah di babak 16 besar sampai dengan babak semifinal kemarin, perubahan total berhasil dibuat oleh Inggris atau The Three Lions dengan berhasil mencatatkan kemenangan-kemenangan meyakinkan, Mas, atas Jerman 2-0 dan juga kemarin atas Ukraina 4-0. Nah, itu jadi catatan tersendiri. Nah, sedangkan untuk Italia atau Griazzurri itu sejak awal kita nggak perlu membeberkan mungkin para pecinta bola di sana ataupun pecinta bola Eropa itu udah tahu Italia itu kemarin itu track recordnya udah bagus banget di Euro. Jadi seperti itu, Mas Evan. Dan yang paling terdekat nih, Mas, di babak semifinal kan timnas Inggris mengalahkan Denmark begitu, dan sedangkan timnas Italia itu menyingkirkan Spanyol, dan keduanya tidak mampu memenangkan laga hingga di waktu normal ya, Mas, dan membutuhkan waktu hingga tambahan waktu. Dan untuk Spanyol sendiri, timnas Italia sendiri bahkan sampai ke babak adu penalti, Mas. Nah, itu kan karena memang kemarin itu babak semifinal. Jadi keempat tim atau keempat semifinalis itu memang menyuguhkan aksi-aksi heroik, Mas, atraktif juga karena seperti kita ketahui yang di laga Italia versus Spanyol itu sampai babak adu penalti, dan di situ juga memunculkan banyak cerita juga, Mas, drama. Dan di sisi lain di laga kedua Inggris versus Denmark itu juga menunjukkan hal yang serupa walaupun itu hanya terhenti di babak extra time pertama ya, Mas, ya, karena gol dari Harry Kane gitu. Nah, itu tadi sedikit ya tentang ulasan perjalanan kedua tim. Nah, kita langsung aja, Mas, untuk menyingkat waktu kita masuk ke pertandingannya, atau kita preview ke pertandingan final antara timnas Inggris versus timnas Italia atau timnas Italia versus timnas Inggris, Mas. Nah, kita masuk ke timnas Italia dulu, Mas. Bagaimana kemampuan atau kekuatan dari anasil dari Roberto Mancini ini, kenapa bisa sampai ke babak final? Bagaimana sih pemain inti yang dimiliki dan juga pemain kunci yang diandalkan di skuad Gli Azzurri ini, Mas? Nah, ngomong-ngomong Italia nih, Mas, Italia itu kan banyak dihuni oleh para pemain bintang nih, Mas, kelas Eropa kan, seperti ada di lini depan ada Ciro Immobile. Nah, itu kita nggak bisa meragukan lagi nih kualitasnya. Dan juga ada Lorenzo Insigne dan Federico Chiesa. Federico Chiesa ini unik, Mas, karena kan baru beberapa laga terakhir itu jadi starter, karena sebelumnya kan selalu jadi super sub. Nah, kita mulai dari mana dulu nih, Mas? Dari lini belakang berarti ya? Dari kiper? Bebas, Mas, dari kiper juga boleh. Nah, kalau dari kiper kita tentunya nggak usah banyak menceritakan nih, Mas, itu udah pasti jadi milik Gianluigi Donnarumma, kiper baru dari Paris Saint-Germain. Kenapa? Karena dalam beberapa laga terakhir itu selalu tampil heroik, walaupun sekarang dia gagal mencatatkan rekor clean sheet setelah kebobolan 2 kali ya, Mas, ya, di laga kontra Austria dan juga Belgia. 3 kali dengan Spanyol terakhir. Nah, itu jadi catatan tersendiri bagi Donnarumma. Nah, terus dilanjutkan di lini belakang ada siapa, Mas Irfan? Kira-kira. Setelah ada nama Donnarumma itu yang sudah menguncip di bawah Mister Gawang di skuad timnas Italia, juga memiliki back-back yang juga tangguh, Mas. Ini juga berdampak baik untuk penjaga gawang Donnarumma, Mas. Dan itu adalah ada duet back veteran, back tua dimiliki oleh timnas Italia, yaitu ada Bonucci dan juga Chiellini, Mas.
Nah, kemudian di sisi sayap, Mas, di back sayap untuk menemani duet dari Bonucci dan Chiellini ada nama seperti Di Lorenzo dan kemudian juga ada Spinazzola. Tapi sayangnya untuk Spinazzola ini harus absen, Mas, karena juga bahkan mengakhiri Euro ini lebih tepat setelah mengalami cedera pada saat melawan Belgia, Mas. Dan posisinya kabarnya digantikan oleh Emerson pada 2 pertandingan termasuk saat melawan Spanyol. Nah, ini memang jadi kelemahan yang bisa dieksplorasi timnas Inggris, Mas. Karena kita ketahui Inggris itu mempunyai banyak pemain berkarakter di lini serangnya, terutama di 2 wingernya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, terus ngomong-ngomong Emerson tadi, Emerson itu pemain dari siapa ya, Mas? Pemain dari klub mana itu? Emerson dari Chelsea. Nah, dari Chelsea. Nah, itu juga unik, Mas, karena Emerson itu mengawali karirnya di ajang internasional itu bukan dari Italia, melainkan dari Brasil. Nah, dia baru dia adalah pemain kelahiran Santos, Mas. Dan klub kecilnya itu juga di Santos. Tapi pertanyaannya pernah main di timnas Brazil, tapi kok masih bisa main di timnas Italia gitu? Karena menurut catatan Transfer Market, ya, Emerson itu berkiprah mentok itu dari timnas Brazil U21, Mas. Jadi selama belum memasuki karirnya di timnas senior, dia masih bisa berpindah ke warga negara. Nah, kalau gitu masih boleh ya, Mas, masih regulasinya masih memperbolehkan untuk pindah sebuah negara. Ya, Mas. Dan di lini tengah dari timnas Italia juga tidak kalah garang, Mas. Di situ ada nama temannya dari Emerson, yaitu adalah Jorginho di Chelsea. Ini juga sudah menjadi nyawa dari timnas Italia di lini tengah khususnya, bersama juga Marco Verratti dan juga ada Nicola Barella. Ini sudah keduanya mampu membantu lini serang dari timnas Italia untuk bisa mencetak gol, gitu, Mas. Nah, ini ngomong-ngomong tadi Jorginho, Mas, menyinggung sedikit dengan Jorginho. Jorginho ini mungkin kalau ini bisa memenangkan Euro, dia bisa mengawinkan 2 gelar, Mas. Bersama Chelsea di klub itu adalah champion. Yang kedua, bersama Italia atau Piazzurri jika menang lawan Inggris itu adalah memenangkan gelar Euro 2020. Nah, kalau ngomong Jorginho ini, Mas, bisa mengawinkan gelar, ini juga berlaku kepada Emerson. Ini juga pemain Chelsea dan berkesempatan untuk bisa memenangkan 2 gelar sekaligus di pentas Eropa, yaitu Liga Champions dan juga Piala Eropa 2020 kali ini, Mas, gitu. Dan juga berkat kalau mungkin itu nanti bisa terrealisasi, ya, 2 prestasi itu bisa didapat oleh Jorginho. Nah, Jorginho bisa jadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or, Mas, karena seperti kita ketahui kan pesaing terdekatnya kan Ronaldo dan Messi. Ronaldo juga tidak berkiprah banyak nih di Euro. Nah, sedangkan Messi masih ada peluang nih, kan di Copa America masih bertemu dengan Brazil di babak final. Namun dari sisi klub, Jorginho memang lebih diunggulkan nanti. Kita tunggu nanti, Mas. Nah, kita lanjut ke lini depan, Mas. Dari skuad dari timnas Italia ini, pemain-pemain siapa yang akan bisa memporak-porandakan lini pertahanan dari timnas Inggris, Mas? Nah, kalau berkaca dari pertandingan terakhir nih, Mas, di babak semifinal kontra Spanyol, itu 3 nama ini mungkin masih bisa diandalkan atau mungkin malah diandalkan lagi oleh Roberto Mancini, yaitu ada di sisi kanan atau winger kanan ada Federico Chiesa, pemain asal Juventus, dan juga di sisi kiri ada Lorenzo Insigne, pemain dari Napoli. Nah, ditambah dengan satu bomber mautnya, Mas, yang sudah kita singgung tadi, yaitu adalah Ciro Immobile. Itu 3 nama yang diturunkan, Mas. Tapi ini benar-benar maut nggak, Mas? Soalnya kan Ciro Immobile ini kan khususnya di Euro 2020 kontribusi golnya masih minim ya, masih 2 gol, dan itu masih menjadi persoalan tersendiri bagi Ciro Immobile yang notabene merupakan seorang striker dan juga ujung tombak dari Piazzurri, Mas. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi gacor atau enggak, nah itu memang Italia ini uniknya itu golnya merata, Mas, ya kan. Nah, mungkin Immobile ini memang kurang mengangkat nih, dalam artian tidak seperti biasanya diandalkan jadi pencetak gol utama. Namun di sisi lain ada hikmah tersendiri nih, Mas. Ya, 2 wingernya itu sudah mencetak 2 gol juga, Mas. Lorenzo Insigne dan Federico Chiesa. Nah, Chiesa kemarin juga mencetakkan gol indah kan, Mas, melawan Spanyol, ya kan, yang membuat La Roja harus bersungguh-sungguh nih sampai menit akhirnya harus benar-benar ngejar banget nih 1 gol dari Chiesa kemarin, gitu, Mas. Cukup ya, Mas, untuk Italia. Ini apakah juga ada nama-nama pelapis, Mas, seperti dari Chiesa, Immobile, dan juga Insigne, apakah tetap kembali diturunkan sebagai starter, Mas? Nah, Mas, ngomong-ngomong tadi siapa opsi lain ataupun pengganti dari Federico Chiesa atau Insigne, mungkin kalau bisa dilakukan rotasi, Mancini lebih merotasi dari lini winger kanannya, karena memang seperti kita ketahui dalam beberapa laga sebelumnya itu nama Chiesa itu sering jadi opsi kedua, dan ada nama lain yaitu ada Berardi. Nah, Berardi ini
Nah, Berardi ini sempat bermain gacor nih Mas. Meski akhirnya harus digeser oleh CSA. Nanti kita bisa tunggu nih kira-kira gimana. Dan juga ada nama Bernardeschi. Nanti bisa mengisi opsi di lini kanan atau sisi kanan penyerangan Italia. Nah, ini tadi kita ungkit nih Mas. Kita bahas terkait dengan skuad Gli Azzurri atau prediksi pemainnya. Nggak afdol kalau nggak kita lemparkan ke Inggris. Silakan Mas Irwan. Kalau Inggris gimana kira-kira? Nah, ini kalau bicara soal komposisi pemain, timnas Inggris atau The Three Lion ini tidak kalah Mas dibandingkan dari timnas Italia. Terbukti dari sektor pertahanan, sektor penjaga gawang itu juga tidak kalah Jordan Pickford dan juga Donnarumma. Disandingkan pun hampir sama Mas, karena dari segi kebobolan juga sangat minim di Euro 2020. Bahkan Jordan Pickford ini baru kebobolan 1 kali Mas, yaitu saat menghadapi timnas Denmark di babak semifinal kemarin. Tapi memang bola yang membobol gawang Jordan Pickford juga cukup realistis karena dari sepakan indah dari free kick yang tidak mampu dihalau untuk dari Pickford. Sedangkan dari overplay belum pernah membobol gawang dari Inggris Mas. Itu dari Pickford. Dan untuk sektor pertahanan sendiri yang juga membantu lini belakang dari Jordan Pickford ada duet yang tidak kalah dari Bonucci dan Chiellini Mas. Yaitu ada Stone dan juga Harry Maguire. Nah, ini juga duo back jangkar dan cukup sukses mengawal gawang dari timnas Inggris. Selain itu juga masih ada di sektor sayap. Ini juga ada rekan dari Harry Maguire di Manchester United, ada Luke Shaw. Ini belakangan ini namanya cukup berkontribusi Mas, memberikan assist untuk para penyerang dari timnas Inggris. Kemudian juga ada tidak mengesampingkan ada di sisi kanan itu ada Kyle Walker yang juga kerap kali membantu lini serang dengan melakukan overlap lini serang. Gitu Mas. Nah ini Mas, ngomong-ngomong terkait dengan tadi duet back jangkar kan, ada Harry Maguire dan juga John Stone. Nah ini cukup unik nih Mas, dengan duet back tengah dari Inggris ini berasal dari dua klub Manchester City dan juga Manchester United. Nah namun juga Mas, kemarin itu sempat jadi pertanyaan sendiri nih, Harry Maguire kemana? Kok baru dimainkan dalam beberapa laga terakhir? Nah tapi setelah kembali dia nggak kagok nih Mas, ya, dia berhasil tampil moncer nih, walaupun duetnya itu kan kemarin kan sama Tyrone Mings dengan John Stone. Nah ini diubah ke Maguire masih tetap sama mainnya, masih tetap bagus, baru kebobolan 1 tadi. Nah untuk Harry Maguire ini Mas, selain membantu pertahanan juga mampu mengatasi kebuntuan juga ya Mas, karena kan ini selalu berada di kotak penalti saat ada bola-bola mati, juga corner kick maupun free kick. Dan terbukti saat ini sudah mencetak 1 gol yaitu ke gawang Ukraina dan membuat saat itu timnas Inggris membantai Ukraina dengan skor 4-0 dan membawa ke semifinal gitu Mas. Nah itu tadi kan terkait dengan lini belakang The Three Lions Mas. Kita beranjak nih dari lini belakang ke lini tengah. Ada siapa Mas Irfan kira-kira Mas? Di lini tengah ini juga head to head-nya dengan Jorginho, Verratti dan Barella juga cukup berimbang Mas. Di timnas Inggris ada Declan Rice, kemudian juga ada Mason Mount, dan juga ada Kevin Phillips. Wah ini juga cukup mengerikan Mas. Apalagi kan Mason Mount juga merupakan rekan dari Jorginho di Chelsea, juga berpeluang untuk bisa mendapatkan gelar ganda yaitu Liga Champions dan juga Piala Eropa. Dan untuk perannya sendiri juga cukup apik Mas, karena tidak hanya membantu serangan tapi juga mampu mengkoordinasi serangan dan juga pertahanan yang paling penting itu Mas. Nah itu kan ngomong-ngomong Calvin Phillips ini kan memang sepertinya itu kan ciri khas atau karakteristik mainnya itu sama seperti Declan Rice. Nah jadi Southgate itu memang gemar nih Mas menduetkan dua gelandang box to box atau gelandang jangkar di lini tengah Inggris. Sedangkan nanti 3 pemain lainnya itu lebih ke depan, ada Mason Mount, ada Sterling dan juga ada di sisi kiri itu biasanya ada Bukayo Saka. Jadi unik nih dua gelandang tengah jangkar dimainkan bersamaan. Nah, dan ini juga tidak kalah istimewa adalah di sektor lini serang Mas. Nah, siapa Mas Iwan? Ya, pasti sudah tahu Mas. Kalau di timnas Italia ada ujung tombaknya adalah Ciro Immobile, sedangkan di timnas Inggris ini ada Harry Kane. Kalau dibandingkan juga sebenarnya masih unggul Harry Kane ya saat ini karena sudah mencetak 4 gol, sedangkan di sisi Ciro Immobile ini baru mencetak 2 gol. Nah, sedangkan kalau dari segi produktivitas total Mas, ini memang timnas Italia diunggulkan karena sudah mengumpulkan 12 gol berbanding dengan timnas Inggris yang baru mencetak 8 gol secara total. Nah, tapi Mas di fase knockout ini timnas Inggris mampu membuktikan diri Mas. Terbukti pada pertandingan babak 16 besar saat menghadapi Jerman,
timnas Inggris menang dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Raheem Sterling dan juga Harry Kane. Dan itu berlanjut di pertandingan babak 8 besar saat berjumpa dengan Ukraina. Bahkan mampu menang telak dengan skor 4-0 dan terakhir di babak semifinal itu mengalahkan Denmark dengan skor 2-1. Mas. Memang catatan baik Inggris ini malah dimulai sejak fase knockout ya. Padahal kan sejak fase awal itu kan Inggris kan selalu bermain di kandang nih. Nah ini jadi catatan unik juga nih buat anak asuh Gareth Southgate. Kan kita udah ulas nih Mas terkait dengan prediksi line up atau starting line up dari Italia versus Inggris di final Euro 2020. Kita nggak afdol kalau nggak kita lanjutkan pada prediksi skor. Kira-kira Mas Roman megang mana dan skornya berapa ini untuk final Euro 2020? Sebenarnya saya jujur Mas di timnas di Euro 2020 kali ini menjagokan Portugal. Nah, tapi ini Portugal pakai nih Mas. Oh, sama. Yo itu ya jersey yang dipakai ya. Betul. Harusnya pakai Mas Roman nih. Nah, ini sebenarnya jersey Inggris Mas, tapi tanpa emblem dan tanpa logo negara begitu. Belum jadi. Belum fantasi berarti Mas. Nah, tapi timnas Portugal itu harus terhenti di babak 16 besar dari Belgia, Mas. Nah, tapi kembali soal prediksi timnas Inggris versus timnas Italia, ini di atas kertas sedikit bingung, Mas, karena 50-50 ini masih berpeluang semua. Tapi karena ini dari timnas Inggris kan ada satu keuntungan, yaitu bermain di kandang sendiri yang secara otomatis akan mendapatkan dukungan penuh ini dari para pendukungnya. Apalagi kan juga slogan football coming home ini juga sudah digebar-gebarkan terus, Mas. Nah, itu juga sempat ramai. Tapi dari Italia juga tidak kalah, Mas, karena juga ada sindiran, yaitu adalah football coming is Rome, kembali ke Roma gitu, bukan ke Roma gitu kan. Coming home dari Inggris dan dari Italia, football is coming Roma, gitu, ya kan? Nah itu jadi sewor tersendiri Mas, karena kan memang timnas Inggris itu sudah supporter dari timnas Inggris itu sudah menggaungkan football is coming home itu sejak fase semifinal. Padahal belum tentu masuk semifinal tapi udah yakin tuh, udah menggaungkan sewor football is coming home. Karena Inggris itu memang dikenal sebagai tonggak sepak bola di dunia Mas. Betul. Tapi sewor tadi football is coming home lah. Kira-kira nanti Mas Irfan lebih condong mana nih? Belum dijawab tadi, coming home atau coming home? Kalau di sini di Euro 2020 mungkin football coming home, Mas. Memang akan kembali ke Inggris. Nah itu memang bukan home. Tapi memang mungkin juga menjadi pertanyaan, Mas, karena kan memang timnas Inggris ini kan belum mendapatkan juara ya di Euro 2020 di sepanjang Euro. Tapi kok ada bahasanya football is coming home. Padahal kan belum pernah kembali gitu kan. Karena mungkin kalau timnas Inggris ini memang sebagai juara dunia yaitu tapi juga sudah begitu lama. Nah, mungkin ini sebagai waktunya yang tepat untuk bisa membawa timnas Inggris kembali berjaya di level internasional. Dan untuk prediksi tadi yaitu football is coming home, akan kembali ke Inggris dan juga menjadi juara baru ini Mas di ajang 4 tahunan di benua Eropa ini, yaitu timnas Inggris. Skornya berapa nih? Belum disebutkan nih dari tadi, saya tunggu ini. Mau saya balas nih, kira-kira berapa ini? Nah, tapi ini untuk urusan prediksi skor mungkin tidak akan bisa membobol gawang dari Donnarumma dengan jumlah banyak, mengingat pertahanan dari Beli Azir ini cukup kokoh. Nah, untuk mungkin bisa menang dengan skor tipis Mas, yaitu 2-1. Ada perlawanan dari timnas Italia dan 2 gol dari timnas Inggris untuk mengunci kemenangan dan juga menjadi juara, Mas. Bagaimana? Setuju atau memiliki pandangan lain? Nah, karena saya membalas tadi, berarti saya setuju nih. Oke. Kok gitu ya? Balas kok setuju kan, harusnya ada perlawanan nih. Tapi memang saya sependapat sama Mas Elvan nih. Kenapa? Karena memang bukan karena slogan football is coming home Mas, tapi karena memang dilihat dari progresnya. Inggris itu kan sejak Piala Dunia 2018 itu selalu berprogres nih Mas. Progresnya baik nih sama Gareth Southgate. Setelah terakhir itu di semifinal kontra Kroasia di Piala Dunia. Nah, ini malah masuk ke final. Berarti kan ada progres yang baik nih antara 2018 ke 2020 atau Euro 2020. Nah, otomatis saya menjagokan Inggris bukan hanya karena rekodnya itu aja, tapi karena memang di situ juga banyak pemain Manchester United, Mas. Waduh. Karena saya basicnya sama kayak Mas Elvan, yaitu saya memfavoritkan Portugal, Mas, seperti seri yang saya kenangkan. Namun karena Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gugur di fase 16 besar, jadi
mau nggak mau nih saya harus beralih sebentar nih ke Inggris. Untuk skornya yaitu saya memprediksikan sama kayak Mas Ilman nih. Ya biar seru kan, biar seru itu sampai penalti Inggris yang menang. Oh gitu. Berarti memang biar lebih ada drama dan juga akan tensinya akan lebih tinggi ya Mas, karena sampai babak adu penalti. Sampai juga nanti kan. Nah, tapi kalau andai kata ini Mas, pertandingan dari Italia versus Inggris ini harus dituntaskan sampai ke babak adu penalti, mungkin anak asuh dari Roberto Mancini lebih diuntungkan. Karena apa? Karena pada pertandingan sebelumnya juga sudah terbukti itu menyingkirkan timnas Spanyol melalui drama adu penalti, dan aktor kemenangan juga ada di Donnarumma setelah mampu menepis tendangan dari Alvaro Morata. Dan sedangkan dari timnas Inggris ini juga masih meragukan para eksekutornya. Tapi kalau bicara soal Jordan Pickford mungkin juga bisa lah disandingkan dengan Donnarumma, Mas, gitu. Tapi ini ada catatan unik juga nih Mas buat nyanggah tadi, Mas. Tadi penalti lebih ke Italia. Karena gini Mas, catatan uniknya itu sejak penalti ya, sejak babak penalti ataupun adu penalti awal kan di babak, kalau nggak salah itu di babak perempat final ya Mas ya. Nah itu kan Swiss kan berhasil mengejutkan Prancis tuh, menang ya kan atas Prancis itu di babak adu penalti. Namun setelah lolos ke babak selanjutnya, Swiss malah kalah nih adu penalti lawan Spanyol. Simpulannya. Dan itu berlanjut setelah Spanyol, ya kan. Spanyol juga menang lawan Swiss, ternyata juga kalah lawan Italia. Jadi kesimpulannya, Italia belum tentu nanti bisa menang penalti nih, kalau versi saya nih. Itu juru ini, keunikan juru 2020 ini. Oke, ini cocokologi yang tidak ada dasarnya Mas, karena cuma mengait-kaitkan gitu ya Mas. Tapi ya itulah sepak bola Mas. Bola, benar. Nah mungkin itu tadi Mas pembahasan kita di Football Time kali ini tentang ulasan atau road to final Euro 2020 antara timnas Inggris versus timnas Italia, termasuk juga kita berikan tadi sedikit prediksi siapa yang akan menjadi juara di ajang 4 tahunan ini. Nah mungkin dari para netizen dan juga para tribuners maupun juga para Football Time lovers mungkin memiliki pandangan yang berbeda ya Mas. Karena basic kita kan adalah prediksi nih Mas, ya kan, kita prediksikan starting dan juga skor tadi. Kita tutup edisi Football Time pada malam hari ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.